Beberapa detik kemudian, handphone Andre bergetar. Andre mengambil handphone yang ada di sakunya, ternyata ada panggilan telepon. Setelah melihat siapa yang meneleponnya, Andre menghela nafas. Kemudian Andre bergegas pergi menjauh dari ruangan acara itu. Setelah cukup jauh, Andre pun menjawab panggilan teleponnya. "Halo, kamu di mana?" ucap Andre menjawab panggilan tersebut. My friend, kawanku. Andre, my friend," ucap Reza. Menelepon Andre dalam keadaan mabuk di dalam pesawat ruangan VIP atau kelas bisnis. "Kamu baik-baik saja?" kata Andre menanyakan keadaan Reza karena Andre merasa ada yang aneh dengan gaya bicaranya Reza yang sekarang. Tiks, Mary tidak datang. Tiks, ucap Reza sambil mabuk dan menangis. Kemudian Andre menghela nafas dan terus mendengar pembicaraan Reza. "Tadinya kami akan bertemu di Bali. Tapi dia mengabaikan pesanku dan bahkan tidak menghubungiku," kata Reza. Ketika Reza sedang menelepon Andre dengan keadaan mabuk sambil menangis, para penumpang merekam Reza karena gelagatnya yang aneh menelepon sambil menangis tidak jelas yang menjadi tontonan para penumpang yang ada di ruangan kelas bisnis itu. Seorang pramugari kemudian keluar dari balik tirai sambil mengambil segelas wine di atas nampan. Pramugari itu sedikit kaget melihat para penumpang yang sedang merekam sesuatu. Setelah melirik ke samping, ternyata ada penumpang yang mabuk dan menangis sambil menelepon. Setelah menaruh minuman dan nampan, kemudian pramugari itu menghampiri Reza. "Permisi Pak, jika sudah selesai tolong matikan handphone Anda," ucap pramugari itu ke Reza. "Aku masih merindukan Mary, Andre," ucap Reza yang masih menelepon Andre dan menghiraukan pramugari itu. "Kini aku harus bagaimana?" "Tiks, Mary," sambung Reza. "Kamu mabuk? Kamu di mana?" tanya Andre ke Reza. "Mary, tiks, kata Reza sambil merengek. "Permisi," kata pramugari itu kemudian merebut HP Reza. "Ini maskapai sayap Merpati, sedang melakukan penerbangan dari Bali ke Jakarta." Penumpang lain mengeluhkan panggilan telepon ini. "Boleh saya tutup?" "Terima kasih," ucap pramugari itu ke telepon kemudian menutup telepon tersebut. "Tolong duduk, Pak," ucap pramugari ke Reza. "Aku sudah duduk," kata Reza sambil mabuk duduk di atas meja. "Tidak di sana, tapi duduk di kursi ini," ucap pramugari. Kemudian pramugari itu menyeret Reza yang tengah duduk di meja ke kursi penumpang. "Mary, tiks, kata Reza masih merengek. Setelah telepon itu ditutup, kemudian Andre bergegas berlari ke suatu tempat. "Boleh aku minta minuman lagi? Tolonglah, kumohon," ucap Reza sambil memohon ke pramugari sambil memegang tangan pramugari itu. Kemudian pramugari itu menarik tangannya melepaskannya dari genggaman Reza. "Saya tidak bisa memberikannya karena itu peraturan dari perusahaan, Pak," kata pramugari itu. "Semuanya, pelayanan maskapai ini sangat buruk," ucap Reza sambil berteriak ke para penumpang di sekitarnya. Kemudian Reza berdiri. "Di mana pintu keluarnya?" tanya Reza. "Tunggu, Pak," kata pramugari sambil menahan Reza yang bergegas ingin keluar dari pesawat yang sedang dalam penerbangan.
Di mana pintu keluarnya? Tanya lagi Reza. Anda tidak boleh berdiri, kata pramugari itu masih menahan Reza. Karena cuaca yang sedang tidak bagus, pesawat itu mengalami turbulensi mengakibatkan pesawat dan penumpang yang ada di dalamnya berguncang. Dan Reza yang sedang berdiri akibat pesawat yang berguncang sehingga tidak sengaja dengan refleks tangan Reza memegang payudara pramugari itu dengan kedua tangannya. Sontak para penumpang yang melihat Reza memegang payudara pramugari itu terkejut. Reza dan pramugari itu keduanya saling bertatap-tatapan dengan ekspresi wajah yang terkejut. Lalu Reza melirik ke bawah melihat tangannya yang memegang payudara dan pramugari juga melirik ke bawah melihat tangan Reza yang memegang payudaranya. Kemudian keduanya berteriak. Kemudian pramugari itu mendorong Reza sampai terpental ke belakang. Karena keadaan Reza yang sedang mabuk dan pesawat yang masih mengalami turbulensi, Reza yang tadinya terpental ke belakang itu akhirnya maju lagi berlari ke arah pramugari dan secara refleks memeluk pramugari itu. Lalu, pramugari itu mendorong lagi Reza dan kemudian datang seorang pramugara dari belakang untuk menangkap Reza. Duduklah sekarang juga, kata pramugara itu sambil menangkap Reza. Lepaskan aku, kata Reza sambil memberontak dan mendorong pramugara itu hingga terjatuh. Astaga! Teriak pramugari itu. Reza yang tak bisa diam akhirnya pramugara itu mengeluarkan pistol pistol listrik. Saya akan melumpuhkan Anda, kata pramugara sambil menodongkan pistol ke Reza. Akhirnya pramugara itu menembakkan pistol untuk melumpuhkan Reza dan Reza pun pingsan. Sontak membuat pramugari dan para penumpang terkejut. Erwin adalah salah satu anaknya Pak Ridwan yang pertama atau bisa disebut juga sebagai kakaknya Reza. Di suatu acara itu, terlihat Erwin menggunakan setelan jas formal. Karena Erwin merupakan anak pertama, dengan setelan jasnya itu Erwin terlihat lebih berwibawa dan berharisma sehingga hanya melihat dari penampilannya saja, Erwin terlihat lebih dewasa ketimbang adiknya. Erwin berjalan menghampiri ayahnya. Kemudian Erwin menyapa tamu yang sedang bersama Pak Ridwan. Terima kasih sudah datang, ucap Erwin menyapa tamu tersebut sambil memberikan senyuman. Kemudian datang ibu-ibu memakai gaun berwarna hitam sambil membawa segelas sampanye dan bergabung dengan mereka. Putra sulungmu selalu tampak tampan, ucap istri dari tamu itu. Terima kasih, ucap Ibu Mega sambil tersenyum. Di mana adiknya? Tanya suami tamu tersebut. Dia sedang dalam perjalanan, jawab Bu Mega walaupun dirinya merasa cemas dan khawatir mengenai anaknya itu yang entah sedang berada di mana dan menyembunyikannya dengan senyuman. Dia tidak bisa datang karena sedang flu berat, ucap Erwin memberikan alasan palsu dan menutup-nutupi. Kenapa? Dia berulah lagi, kata ibu-ibu yang bergaun hitam itu. Hentikan, ucap Bu Mega ke ibu-ibu itu sambil sedikit mengkerutkan alisnya. Kemudian ibu-ibu itu melirik dengan sinis dan pergi meninggalkan mereka. Permisi ayah, ucap Erwin ingin berbisik dengan ayahnya. Setelah mendengarkan bisikan Erwin, tiba-tiba Pak Ridwan tersedak karena sedikit terkejut. Di sisi lain,
Reza batuk-batuk mual dan mengambil tisu yang dilapkan ke mulutnya dengan keadaan badan dan tangan terikat di kursi oleh security akibat kejadian yang terjadi di pesawat tadi. Kemudian terlihat Andre sedang berdiri di samping Reza yang sedang membawa koper berwarna hitam sambil melihat Reza yang sedang terikat. Kamu tahu aku aerofobia. Sangat menakutkan saat pesawat berguncang. Saat aku berdiri dan ingin menjelaskan semuanya, pesawatnya berguncang sangat keras. Dalam situasi yang tidak terduga, kamu pasti ingin berpegangan, bukan? Ucap Reza menceritakan kronologinya ke Andre. Itu sebabnya kamu memegang dada pramugarinya. Tanya Andre. Ya. Jawab Reza sambil batuk-batuk. Kemudian Andre memalingkan wajahnya ke samping dan menghela nafas sambil mengeratkan kepalan tangannya merasa geregetan atas kelakuan Reza. Aku takut pesawatnya bisa jatuh kapan saja. Apa kamu tidak bisa memahamiku? Itu bukan pelecehan seksual, kata Reza sambil batuk. Kembali ke acara tadi. Pak Ridwan sedang menyampaikan konferensi pers di hadapan tamu acara tersebut. Filosofi manajemenku selalu berdasarkan pada manusia. Ucap Pak Ridwan yang sedang menyampaikan pidatonya sambil menepuk dada sebelah kanan dengan tangan kirinya. Manajemen berbasis manusia adalah kebaikan dan nilai terpenting di revolusi industri keempat abad 21. Lanjut pidato Pak Ridwan. Itu jalan dan tujuan Geber Group. Ucap Pak Ridwan. Kemudian para tamu bersorak dan bertepuk tangan.